Kenapa sih aku dilahirkan seperti ini? Kenapa sih fisikku seperti ini? Ini semua gara-gara ortuku. Ini semua gara-gara temanku. Memikirkan kesalahan-kesalahan di masa lalu rasanya sulit sekali. Seperti pepatah mengatakan, inner child yang tidak bisa tercukupi. Tapi apakah benar seperti itu? Semua hal dipengaruhi oleh masa lalu. Sikap kita, depresi kita, semuanya adalah efek dari masa lalu. Kawan seperjuanganku, perkenalkan nama saya Aladia, dan saat ini saya akan membahas tentang bagaimana masa lalu telah mempengaruhi kita, apa sih pandangannya benar untuk masa lalu kita. Kita selalu memandang masa lalu dalam hubungan eotologi, yaitu sebab dan akibat. Artinya, apa yang terjadi di masa lalu mempengaruhi kita saat ini. Misalnya, dia adalah pembuat onar karena orang tuanya suka bertengkar. Dia adalah orang yang introvert dikarenakan orang-orang selalu menghubungi dia. Dia adalah orang yang tidak bisa bergaul karena masa kecilnya dia tidak punya teman. Namun apakah benar seperti itu? Apakah masa lalu memang menjadi dampak kepada kita di masa depan? Pada kenyataannya adalah tidak. Mari kita memandang masa lalu dalam ilmu teologi, yaitu di mana sebuah fenomena adalah sebuah tujuan. Artinya, sikap kita berbanding lurus dengan tujuan kita. Misalnya nih, ada orang yang sedang mengalami depresi sangat-sangat berat. Dia sudah lama tidak pernah keluar dari kamarnya. Setiap dia keluar dari kamarnya, jantungnya terasa berdebar dan kakinya mulai goyah. Tapi dia ingin sekali punya hubungan, punya teman, dan punya kasih sayang. Mari kita anggap masa lalu orang itu dikarenakan orang tuanya tidak benar mendidik anaknya, orang tuanya sering bertengkar dan lain-lain. Tapi apakah seperti itu? Apakah pada kenyataannya semua anak broken home mengalami depresi berat? Tidak semuanya. Artinya bahwa ilmu tersebut tidak logis. Memiliki pola pikir seperti itu, otomatis kita akan selalu menyalahkan masa lalu. Kita tidak akan pernah melihat ke depan dan selalu menengok ke belakang. Kita akan selalu menjadikan masa lalu sebagai alasan kita untuk melakukan tindakan tertentu di masa kini. Itu menjadi tidak efektif. Oleh karena itu kita perlu mencari pola pandang lain. Inilah pola pandang teologi, di mana sebuah fenomena adalah suatu tujuan. Orang yang depresi itu bukannya tidak mau keluar. Dia memang mau keluar, tapi dia bertujuan untuk tidak keluar dari kamarnya. Karena dia tidak berani keluar dari kamarnya, dia memang tidak mau keluar dari kamarnya, dan dia menciptakan rasa cemas dan takut demi tidak keluar dari kamarnya itu. Bayangkan seperti ini, jika dia keluar dari kamarnya, maka otomatis orang tuanya akan senang dan dia akan menjadi bagian dari masyarakat biasa, diperlakukan seperti biasa. Namun dia menciptakan depresi berat itu untuk mendapat perhatian. Dia mencari perhatian dan perhatian itulah yang dia inginkan. Sehingga dia memang bertujuan untuk tidak keluar dari kamar dan mengurung diri dan menciptakan rasa cemas, depresi, dan takut. Kita tidak ditentukan oleh pengalaman kita. Memang pengalaman buruk itu mempunyai pengaruh yang kuat dalam diri kita. Tapi, sikap kita adalah hal yang terpenting. Bagaimana kita bisa memaknai pengalaman buruk yang kita terima untuk hidup kita saat ini. Itulah yang terpenting. Bagaimana cara kita memandangnya. Jika kita memandangnya sebagai masalah, sebagai menyalahkannya, maka kita tidak akan benar berubah. Tapi jika kita menganggapnya sebagai suatu pelajaran, maka kita akan berubah. Hidupmu tidak ditentukan oleh orang lain, tapi hidupmu ditentukan oleh dirimu sendiri. Masalahnya adalah bukan bagaimana kita dilahirkan, tapi bagaimana cara kita memanfaatkannya di hidup kita. Andai saja aku bla 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 adalah alasan untuk kita tidak berubah. Kita tidak bisa pergi kemanapun tanpa melepas sesuatu. Demikian dari saya, sampai jumpa.